Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Dwi Puspita Wardani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 20150190645, program studi Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan mengadakan praktik pembelajaran bersama siswa kelas 10 Teknik Permesinan di SMK Negeri 1 Kota Kediri sebagai salah satu persyaratan unjuk kinerja. Semoga Bapak dan Ibu penguji berkenan dan mohon saran serta masukannya demi perbaikan saya ke depannya. Berikut video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oh ya. Nanti kita absen. Nah, sebelum kita lanjutkan seperti biasa, salah satu memimpin doa dulu. Siapa hari ini yang bertugas? Adil. Oh, Adil ya. Silakan Adil, teman-temannya dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Biar lebih semangat, mari kita yel-yel sebentar ya. SMK Negeri 1 Kota Kediri. Bisa jaya luar biasa. Baik, tadi katanya ada yang tidak masuk. Coba saya absen dulu. Adil? Aldo? Oh, ini Aldo yang sakit ya. Arsya? Ahmad Andika? Dimas? Devaula? Dani? Falih Arya? Darmawan? Faros Andri? Junda? Muhammad Junda? Muhammad Rizal? Juan? Novel Zinan? Muhammad Zahnur Ali? Maulana? Muhammad Randy? Muhammad Fatul Hakim? Muhammad Faisal? Iko Lutfi? Radit Ega? Fatur Rahman? Regis? Rahmat Hidayat? Rory Oki? Thomas Edianto? Zaki? Nah, selanjutnya mari kita biar lebih seger lagi. Tadi sudah ya, Bu Bibi seperti biasa akan melakukan ice breaking biar kita lebih semangat mengikuti pelajarannya. Duduk-duduk ramai-ramai
biru dan semu. Jarak jauh tumbuhkan rindu, ingin selalu dekat denganmu. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Gimana? Sudah seger ya setelah mengadakan senam sederhana? Baik, sekarang waktunya serius. Bu Bibi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari jangka sorong, masih seperti pertemuan yang sebelumnya ya tak? Kali ini yang kita pelajari jangka sorong penelitian yang lebih kecil, yaitu 0,02 mm. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalamnya? Nah, tujuan pembelajaran kita dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang alat ukur mekanik presisi jangka sorong penelitian 0,02 mm. Yang kedua, peserta didik dapat mengukur benda kerja dengan menggunakan alat ukur mekanik presisi jangka sorong penelitian 0,02 mm. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu benda kerja yang akan kita ukur dengan menggunakan jangka sorong penelitian 0,02 mm. Nah, ini Bu Bibi punya alat atau benda kerja seperti yang saya pegang ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Arbor. Oh, pintar, ada yang sudah tahu. Apa Mas arbor ini? Ada yang tahu arbor ini untuk apa? Yuk. Apa? Jadi arbor ini merupakan tempat yang digunakan untuk memasang pisau-pisau pada mesin fris. Jadi nanti pisaunya ditaruh di bawahnya ini. Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang arbor. Namun nanti tugas kalian adalah mengukur arbor ini dari dimensi diameternya, yaitu diameter dalam, diameter luar maupun kedalamannya. Kira-kira bisa enggak ukur dengan jangka sorong ini? Bisa. Nah, biar lebih bisa lagi, Bu Bibi punya materi yang bisa kalian simak dalam video pembelajaran yang saya berikan. Mengukur diameter benda kerja atau mengukur ketebalan dari sebuah benda. Yang kedua, ada rahang luar sama terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan rahang geser. Ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Yang ketiga yaitu deep probe. Fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Nah, setelah melihat video yang ditampilkan tadi, kira-kira ada enggak yang mau ditanyakan dari video yang sudah ditampilkan tadi? Saya mau bertanya Bu, Oh iya, silakan. apa yang membedakan jangka sorong penelitian 0,05 mm dan 0,02 mm? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang membedakan jangka sorong penelitian 0,05 dengan 0,02? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Jadi yang membedakan itu tingkat ketelitian
Sekarang saya akan membagikan lembar kerjanya untuk kalian kerjakan secara kelompok. Jadi di sini ada lembar kerja kelompok dan individu. Untuk yang kelompok dikerjakan dengan kelompoknya, yang individu nanti dikerjakan secara individu. Selanjutnya, ini saya bagikan benda kerjanya ke masing-masing kelompok beserta alat ukurnya. Nanti kalian ukur diameter luas, diameter dalam, dan kedalaman dari artboard ini. Nah, semua sudah menerima LKPD ya? Sudah. Pada poin D, langkah-langkah kegiatan ini kalian ada perintah menyeken barcode materi. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ini bisa menyeken barcode yang ada di LKPD untuk dipelajari materinya. Silahkan bisa di-scan.
Baik, kalau sudah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari pengukuran kalian per kelompok. Kita mulai dulu dari kelompok pertama. Tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya absen 1, 6, 10 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengukuran kelompok kami dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Nama anggota kelompok Ahmad Andika, Faras Andre, Faisal Ardiansa, Rahmat Hidayat, Muhammad Zaki. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan skala 0,02 mm pada jangka sorong. Yang dimaksud dengan skala 0,02 mm pada jangka sorong adalah pada setiap garis skala nonius itu nilainya 0,02 mm. Tabel pengamatan arbor, dimensi benda kerja, diameter luar, pembacaan skala utama 36 mm, pembacaan skala nonius 0,02 kali 9 mm, total hasil pembacaan 0,18, diameter dalam 0,02 mm, pembacaan skala nonius 0,02 dikali 8 mm, total hasil 0,16 mm, kedalaman 29 mm, pembacaan skala nonius 0,02 dikali 2 mm, total hasil pembacaan 0,04 mm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Oh ya, kelompok 3 coba. Hasil pengukuran kelompok kami sedikit berbeda pada pengukuran diameter luar. Ada yang tahu kira-kira penyebab perbedaan hasil apa? Ya, jadi ada selisih hasil akhir dari pengukuran. Itu manusiawi ya. Jadi penelitian ini tergantung dari individu masing-masing. Sedikit kalian membaca ini tidak lurus dengan mata, maka hasilnya juga akan berbeda. Bisa dipahami ya? Baik, untuk kelompok 1 mungkin sudah ya. Nanti giliran kelompok yang berikutnya. Boleh kembali ke tempat itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Gimana yang kelompok sudah semua? Jadi tugas kalian belum selesai. Setelah mengerjakan yang kelompok, lembar berikutnya ini ada yang tugas individu. Jadi ini dikerjakan oleh masing-masing individu. Nah, di sini sama seperti materi tadi, ada barcode. Ini nanti soalnya namanya game word wall. Jadi seperti kalian bermain game, tapi ini yang dikerjakan ini soal-soal tentang alat ukur. Ya, di-scan dulu, nanti dikerjakan oleh masing-masing, tidak boleh berkelompok. Jadi individu mengerjakan sendiri-sendiri. Silakan bisa di-scan barcode-nya.
Jadi pada dasarnya hasil dari pengukuran jangka sorong ini bergantung pada ketelitian masing-masing individu. Meskipun alat ukur pun juga mempengaruhi, karena tadi saya sebutkan bahwa semakin kecil nilai dari ketelitian alat ukur ini, maka keakuratannya dia semakin tinggi, jadi semakin teliti lagi. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan mengadakan tes pengetahuan agar kalian benar-benar paham betul tentang alat ukur jangka sorong ketelitian 0,02 mm ini. Di sini saya akan memberikan kuisis. Saya berikan linknya yang akan saya share ke grup kelas. Nanti bisa dibuka. Kalian buka dulu, nanti kodenya akan kita buka bersama-sama. Akan saya beritahu di layar monitor. Baik, bisa dibuka. Kalian biasa masuk ke kuisis dengan kode 591007. Nah, kalau sudah segera dikerjakan, jangan lupa namanya disertakan biar nanti bisa tahu hasilnya. Nah, ini hasil dari kuisis yang baru saja kita laksanakan. Peringkat 1 oleh Mas Ahmad. Yuk kita beri tepuk tangan. Dua Asya. 3 Simaya. Ya. Itu yang lain. Ya, beri lagi ya. Biar tidak kalah dengan yang 1, 2, 3 itu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar kelompok, mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas individu maupun mengisi tes pengetahuan untuk kalian. Nah, kalau sudah, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Jadi yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran hari ini adalah dapat menjelaskan pengertian bagian-bagian dan fungsi jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm dengan baik. Ya, pintar banget, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya yang pertama kita dapat menjelaskan pengertian jangka sorong ketelitian 0,02 mm dengan baik. Mungkin yang lain kesimpulan yang berikutnya? Saya dapat mengukur kedalaman benda, diameter luas dan diameter dalam dengan jangka sorong ketelitian 0,02 mm dengan benar dan teliti. Betul banget. Jadi kesimpulan yang kedua, kita dapat mengukur dimensi. Dimensi itu ada diameter luas, diameter dalam maupun kedalaman benda kerja dengan menggunakan jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Coba dari pembelajaran hari ini kalian sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah bisa semua. Baik, pertemuan berikutnya kita masih akan mempelajari alat ukur, namun untuk alat yang berbeda yaitu mikrometer. Jadi nanti bisa dipelajari di rumah tentang mikrometer agar berikutnya kita bisa lebih cepat mempelajari materinya. Saya kira
untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, disilakan. Selesai. Bibi minta maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.